Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, minggu ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat. Kita itu bisa berkumpul di Simposium Center. Memang agenda rutin dari simposium yaitu menggelar diskusi tiap minggunya. Karena berhubung sekarang itu masih nuansa lebaran, saya ucapkan mohon maaf lahir batin khususnya kepada teman-teman yang senantiasa mengikuti diskusi dari simposium, juga teman-teman virtual yang senantiasa mengikuti perkembangan simposium dari YouTube maupun media yang lainnya. Juga diskusi kali ini merupakan diskusi yang ke-85, di mana pada bulan Mei ini kita membahas tentang seri psikologi. Sekarang memasuki minggu ketiga, di mana kita itu akan membahas tentang classical conditioning yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa yang dimaksud tentang classical conditioning, lebih baiknya kita itu membahas atau apa ya? Saya itu akan memaparkan tentang profil dari Ivan Pavlov sendiri. Ivan Pavlov sendiri dilahirkan di Ryazan, Rusia, di tempat ayahnya. Nama ayahnya yaitu Peter Dmitriev Pavlov. Ayahnya ini merupakan seorang pendeta di mana tempat Pavlov kecil itu tinggal. Seorang Ivan Pavlov sendiri dilahirkan di Rusia, tepatnya pada tahun 1849 bulan September tanggal 18. Dan dia itu menutup usia di Leningrad pada tanggal 27 Februari tahun 1936. Untuk jenjang pendidikan dari seorang Ivan Pavlov sendiri, Pavlov kecil yaitu dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Karena memang tidak lepas dari pengaruh ayahnya sendiri yang merupakan seorang pendeta, jadi Pavlov kecil itu memang dari kecil dia itu sudah mengenal dan dia itu sempat bercita-cita ingin menjadi seperti ayahnya, yaitu menjadi seorang pendeta. Namun ketika dewasa, seorang Pavlov itu berubah pikiran dan memutuskan untuk menekuni fisiologis. Fisiologis itu yang membahas tentang sel-sel atau fungsi otak dan semacamnya. Kita lanjut ke
classical conditioning. Classical conditioning ini atau teori yang ditemukan oleh Pavlov itu merupakan teori yang ada pada aliran behavioristik, di mana aliran ini menganggap semua hal yang terjadi itu didasari berdasarkan sosial. Jadi ketika kita membahas tentang behavioristik, kita itu tidak akan lepas dari adanya stimulus dengan respon. Lah, sedangkan untuk classical conditioning ini memang suatu teori yang ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang Ivan Pavlov. Waktu itu seorang Pavlov melakukan penelitian. Sebenarnya penelitiannya itu bukan dia itu meneliti tentang psikologinya, cuman dia itu berangkat dari belajarnya tadi, dari fisiologisnya. Dia itu mengamati cairan yang keluar dari mulut anjing. Jadi Pavlov itu di sana melihat anjing itu mengeluarkan ludahnya, mengeluarkan cairan, bukan hanya anjing itu waktu dia makan, melainkan ketika dia itu melihat melihat dagingnya itu itu sudah meneteskan air liurnya. Dan untuk gejala seperti itu oleh Pavlov disebut sebagai fisik refleks. Kata lo? Ya, fisik refleks. Untuk classical conditioning sendiri yaitu memahami terbentuknya perilaku dengan pendekatan conditioning atau pembiasaan. Jadi di sini classical conditioning itu memberikan pemahaman suatu refleks atau suatu perilaku itu akan terbentuk dengan adanya pembiasaan yang dikondisikan. Jadi dengan pengkondisian tersebut, perilaku atau akibat itu ada karena terbentuknya dari stimulus yang dikondisikan atau yang dibiasakan. Yang pertama yaitu adanya pembiasaan, sehingga nanti menghasilkan perilaku. Sebelum kita itu jauh membahas tentang classical conditioning atau pengkondisian klasik, kita itu harus mengenal beberapa istilah dalam classical conditioning. Salah satunya yaitu unconditioned stimulus atau UCS. Conditioned stimulus. Atau yang lumrah kita pahami itu sebagai stimulus alami atau stimulus tanpa syarat. Stimulus alami. Yang kedua yaitu unconditioned response.
yaitu merupakan buah dari stimulus tadi yang memang ketika ada stimulus alami tadi maka akan menghasilkan respon alami juga. Alami. Respon alami. Yang ketiga yaitu conditioned stimulus. Conditioned stimulus atau yang dikenal dengan CS. CS itu merupakan singkatan dari conditioned stimulus, bukan customer service atau semacamnya. Juga yang terakhir yaitu conditioned response. Jadi ketika kita itu akan membahas tentang classical conditioning, kita itu akan mutar-mutar di sini memang. Adanya stimulus juga respon, juga bagaimana pembentukan respon baru yang dihasilkan oleh adanya stimulus buatan, itu yang dimaksud sebagai classical conditioning oleh Pavlov. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Pavlov sendiri, yaitu dilakukan pada abad 20 atau 19, yaitu meneliti air liur pada anjing sebagai respon saat diberi makan. Dia itu memasukkan memasukkan tabung reaksi kecil di pipi masing-masing anjing tersebut untuk mengukur air liur saat anjing dikasih makan. Jadi pada waktu melakukan penelitian, seorang Pavlov itu mengoperasi anjing tersebut dikasih dikasih wadah untuk mengukur berapa banyaknya air liur yang dikeluarkan oleh anjing tersebut. Untuk penelitiannya di sini yaitu dengan adanya pengkondisian atau yang dapat disebut sebagai UJS, yaitu stimulus alami dan penggandengan oleh stimulus conditioned atau conditioned stimulus. Jadi pada awal penelitian tersebut, Ivan Pavlov itu menggandengkan antara conditional stimulus atau stimulus buatan dengan unconditional stimulus, dengan stimulus alami. Dari penggandengan tersebut adanya pembiasaan di mana respon yang akan terjadi di sini akan lahir dengan adanya pembiasaan dari conditional stimulus dan unconditional stimulus. Untuk lebih jelasnya saya analogikan untuk penelitiannya, yaitu seekor anjing dibiasakan ketika diberi makan ini merupakan stimulus alami. Di sini juga dikasih dengan lampu stimulus yang dikondisikan, buatan atau yang dikondisikan. Untuk awalnya
Seekor anjing itu tidak akan melahirkan respon ketika untuk pertama kalinya digandengkan diberi lampu. Jadi untuk penelitiannya, sebelum anjing itu dikasih daging atau makan, itu terlebih dahulu diberikan sinar lampu. Jadi pertama kali itu sinar lampu. Dan sinar lampu tersebut digandengkan dengan adanya makanan. Nah, dengan dua komponen ini terus dibiasakan sehingga nanti terjadi pengkondisian klasik atau respon yang dikondisikan. Jadi dengan digabungkan antara stimulus buatan dengan stimulus alami, ini akan menghasilkan respon buatan juga. Respon buatan tadi dengan hanya melihat lampu, anjing tersebut sudah mengeluarkan air liurnya. Tentu dengan pembiasaan. Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh seorang Pavlov pada tahun 1890. Mengenai classical conditioning, di sini juga ada beberapa tahapan, di mana yang pertama yaitu tahap acquisition atau akuisisi. Di mana proses akuisisi itu merupakan tahap awal, yaitu muncul respon pertama kali muncul secara bertahap yang diperkuat dengan adanya stimulus alami tadi. Jadi untuk tahap awalnya, tahap awal yaitu stimulus buatan digandengkan dengan stimulus alami. Saya analogikan seperti ini ya. Saya contohkan ada seorang teman saya, di mana saya itu memberikan tiupan terhadap matanya dan teman saya itu memicingkan matanya. Itu yang dimaksud dengan stimulus alami yang melakukan tiupan. Dan memicingkan mata tersebut merupakan respon alami. Dan untuk pengkondisian buatan tadi, saya itu menggunakan aba-aba. Contohnya sebenarnya saya melakukan hitungan 1, 2, 3, terus saya itu meniup, gitu kan. Lah untuk 1, 2, 3-nya itu, 1, 2, 3, ini merupakan stimulus buatan yang memang sengaja digandengkan dengan stimulus alami yang berupa tiupan. Nah, dengan adanya dua komponen ini maka terbentuklah respon, di mana seorang teman tadi dapat memicingkan matanya. Nah, ini tahap awal dari pengkondisian klasik atau classical conditioning. Yang kedua yaitu extinction atau kepunahan. Yang kedua kepunahan. Di mana proses kepunahan ini ialah berkurangnya atau menghilangnya respon yang sudah kita kondisikan.
Jadi dalam kasus ini respon yang dilakukan oleh seorang teman tadi sudah hilang. Dengan cara seperti apa? Ini UCS, CS. Dia bergandengan. Akan tetapi ketika kita sudah membiasakan atau melakukan conditioning tadi dengan menggandeng antara UCS dengan CS, itu bisa terjadi kepunahan ketika kita itu sudah menghilangkan salah satu unsur dari ini. Contohnya menghilangkan stimulus buatan ini, atau menghilangkan stimulus alami. Jadi ketika kita itu meniup mata seseorang tadi, ketika kita itu hanya melakukan aba-aba 1, 2, 3, cuman kita itu tidak meniup mata dari seorang teman tadi. Jadi secara tidak langsung ketika dibiasakan, pengkondisian ini akan mengalami kepunahan. Jadi proses kepunahan ini ketika kita itu menghilangkan salah satu unsur dari yang dua ini, maka terciptanya kepunahan. Kepunahan refleks. Yang ketiga yaitu spontaneous recovery. Gerakan spontan. Untuk gerakan ini sebenarnya terjadi ketika classical conditioning itu sudah sudah lama jeda. Jadi ketika saya tadi menyontohkan, saya itu meniup mata seseorang, itu saya sudah tidak lagi melakukan classical conditioning. Nah, seketika saya itu melakukan aba-aba atau menggunakan stimulus tadi, seseorang tadi akan mengalami gerakan spontan. Jadi meskipun kita itu sudah selang dijeda, jadi ketika kita itu menggunakan classical conditioning dan kita itu melakukan jeda terhadap teori ini, maka akan terjadi juga sebagai gerakan spontan. Hal ini terjadi karena memang sudah menjadi kebiasaan atau sudah terbiasa yang stimulus yang diterima oleh seorang tadi dengan adanya aba-aba tadi. Nah, ini yang gerakan spontan. Nah, untuk yang keempat yaitu generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus ini terjadi yaitu ketika seseorang tadi cenderung melihat suatu respon itu berdasarkan hal yang mirip. Jadi ketika saya tadi menggunakan 1, 2, 3 sebagai aba-aba, nah ketika saya menggunakan 3, 2, 1 itu juga menghasilkan respon. Jadi seorang tadi cenderung menerima respon itu dengan menggunakan stimulus yang mirip. Nah, berbeda ketika kita itu dengan diskriminasi stimulus.
Diskriminasi stimulus. Jadi seorang yang ditiup matanya tidak lagi melakukan refleks ketika stimulus yang dibuat itu tidak serupa dengan apa yang sebelumnya. Contohnya ketika saya tadi menggunakan stimulus 1, 2, 3 dan tiupan. Nah, untuk diskriminasi stimulus ini tidak menggunakan hal tersebut, melainkan menggunakan ketukan meja. Jadi ketika saya itu menggunakan ketukan meja, secara tidak langsung orang tadi tidak menghasilkan refleks, tidak memincingkan mata. Nah, itu yang dimaksud sebagai diskriminasi stimulus. Lah untuk yang yang di era sekarang tentang penelitian classical conditioning itu sudah mengalami beberapa evolusi. Pengkondisian rasa takut, bagaimana kita itu membentuk rasa takut dengan adanya stimulus stimulus yang dibiasakan. Contohnya di sini bagaimana seorang Albert kecil ini tidak ketika dikasih tikus, kucing dan semacam hewan-hewan serupa, dia itu tidak takut dengan hewan tersebut. Akan tetapi ketika dia itu mendengar suatu pukulan keras besi gini, dia itu takut. Nah, hal tersebut dijadikan sebagai penelitian di mana waktu itu Albert masih berumur 9 bulan sampai dengan 11 bulan. Untuk 2 bulan tersebut penelitian, untuk minggu pertama seekor tikus tadi dikaitkan dengan suara ketokan besi. Nah, itu membuat Albert kecil itu takut gitu kan dengan adanya bunyi tadi. Cuman dia itu tidak takut dengan tidak takut dengan adanya tikus tadi. Lama kelamaan sering dibiasakan, jadi pembiasaan antara tikus tadi dengan bunyi itu akhirnya membuat Albert kecil itu takut. Dia itu menilai bahwa ketika adanya tikus tadi, maka otomatis juga ada bunyi tadi. Sehingga akhirnya refleks yang terjadi terhadap Albert ini, dia itu menangis. Takut dengan adanya tikus. Tikus yang digandengkan dengan adanya bunyi tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan pengkondisian klasik dengan menggunakan UCS dengan TS. Terus yang kedua yaitu dengan penggunaan penanda. Untuk analoginya, saya itu menganalogikan burung yang yang mencari ikan ke laut. Burung apa? Memangsa ikan, bangau.
Ya bangau. Bangau. Nah ya. Burung tersebut menggunakan tanda atau kita sebut stimulus. Jadi ketika apa ya? Ketika ikan itu burung itu menggunakan tanda dengan entah dengan bau dari ikan tersebut atau hal lain yang merepresentasikan dengan keberadaan ikan tadi, maka dengan tanda tadi yang direpresentasikan itu akan mempermudah entah itu dengan munculnya ikan ke permukaan laut atau dengan bau dari ikan tersebut. Itu yang dimaksud dengan classical conditioning tentang penggunaan tanda. Yang ketiga yaitu penolakan rasa. Penolakan rasa. Nah, di sini penolakan rasa terbentuk dengan adanya stimulus. Stimulus yang dialami oleh seorang atau hal lainnya. Contohnya ya, seekor tikus di sini cenderung apa? Minum air yang asin dan manis itu lebih banyak. Tikus lebih banyak air manis dan asin ketimbang air yang tidak manis. Nah, untuk pengkondisiannya, untuk penolakan rasa tadi, ketika tikus ini minum air tadi, akan ada semacam boleh dibilang sinar apa itu namanya yang sakit kalau dilaserkan? Hah? Sinar yang atau mungkin sinar apa namanya itu lupa. Sinar alfa. Itu akan menimbulkan rasa sakit terhadap tikus. Jadi ketika tikus tadi minum air manis tadi dan dibiasakan dengan adanya sinar tadi yang membuat tikus itu merasakan sakit, otomatis lama kelamaan tikus ini akan meminum air manis itu semakin sedikit. Jadilah penolakan rasa. Karena rasa sakit yang diterima oleh tikus tadi. Jadi peranan stimulus dari sinar tadi mengakibatkan refleks dari sang tikus itu semakin mengurangi terhadap air tadi, mengkonsumsi air tadi. Mungkin hanya ini teori dari Ivan Pavlov tentang classical conditioning. Jadi kita lanjut ke diskusi saja ya. Saya harap teman-teman itu bisa mengeluarkan pemikiran terbaiknya biar rame.